Teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini. Teman-teman, saya mau mengomentari ya, atau mau memberikan satu pandangan-pandangan di dunia politik ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti berita-berita politik beberapa bulan dan tahun terakhir ini, teman-teman, Indonesia dipenuhi dengan narasi-narasi kebencian yang sampai hari ini masih terus kebencian itu dilontarkan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu tentang mengelola negara ini atau berpolitik. Ada seorang profesor ya yang katanya guru besar ya, katanya ya. Terus dia katanya sekolahnya juga tinggi ya. Iya, namanya guru besar pasti dia sampai doktor ya, teman-teman. Nah, dia dipanggil profesor. Sering diundang ke stasiun-stasiun TV, ke podcast-podcast ya. Kalau teman-teman cermati ya, profesor ini narasinya kebencian ya. Dia benci sekali pada Presiden Jokowi. Saya sebagai pemikir ya, pemikir juga teman-teman ya. Saya sebagai masyarakat awam juga, saya juga sebagai peneliti ya, sosial juga. Ya, saya waktunya habis untuk meneliti sosial juga, teman-teman, bukan hanya textbook, bukan. Saya teliti sosial itu langsung turun ke masyarakat. Ya. Jadi nggak menghabiskan waktu di belakang meja, baca buku, cari perbandingan, nggak seperti itu. Saya update dengan tiap hari turun ke masyarakat. Jadi kita tahu denyut nadi masyarakat itu seperti apa, kehidupan sehari-hari demi hari seperti apa. Nah, profesor ini yang seharusnya mendapatkan panggilan profesor, mendapatkan panggilan guru besar, narasinya itu seharusnya dia di tengah-tengah ya, netral. Dan jika dia itu memberikan pandangan-pandangan harus dijelaskan. Ya, dari awal sampai akhir dan solusinya. Tapi profesor yang nyinyir ini ya, dia tuh selalu menyalahkan Presiden Jokowi dan keluarganya. Sedangkan profesor ini saya rasa sumbangsinya buat negara ini apa ya? Paling cuma ngomong aja kan. Cuma ngomong aja. Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk negara ini. 22 tahun dia mengabdi untuk negara ini, untuk masyarakat. Wali kota terbaik 2 periode, gubernur ya, dan langsung presiden. Dan presiden pun menurut 80% masyarakat ya, bukan menurut profesor ini. Kalau profesor ini mungkin cuma 0, sekian persen ya pendapatnya. Menurut 80% kurang lebih rakyat Indonesia adalah presiden yang terbaik dan disukai oleh rakyat. Berarti mana yang lebih valid ya? Ya, yang 80% lah ya dibanding suara profesor yang mungkin 0,000% ya. Nah, itulah politik yang sebenarnya, teman-teman. Ya, politik yang realitas, bukan politik yang kebencian, politik yang ngawang-ngawang. Jokowi nggak sempurna ya, namanya manusia ya nggak sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Tapi Jokowi sudah melakukan banyak hal, teman-teman. Saya mau kasih contoh dikit ya. Ini saya rakyat kecil ya, teman-teman. Saya pakai motor nih, lewat jalan. Jalan itu rusak sekali, teman-teman. Rusak sekali. Kalau mau lewat tuh rasanya motor mau jatuh, mau terpleset, mau jatuh dan membahayakan jiwa banyak orang karena jalan itu dilewati banyak orang. Ini baru ya. Terus Jokowi naik, jalan jadi bagus. Rakyat tuh senang sekali tuh naik motor yang biasanya jiwanya terancam ya, bisa jatuh, bisa terpleset, bisa guling ya. Dia senang lewat jalan. Itu pun saya ambil lingkupnya yang kecil saja, teman-teman, di sebuah kota. Nah, ini Indonesia ya. Jokowi sudah membangun jalan di Sabang sampai Merauke. Yang dulunya jalannya rusak jadi bagus, dulunya nggak ada jalan jadi ada jalan. Bayang nggak, itu baru jalan.
Belum lagi bangunan-bangunan yang kegunaannya jangka panjang seperti bendungan, ya kan, seperti rel kereta. Di Sulawesi itu belum pernah ada kereta, sekarang ada kereta zaman Jokowi. MRT dulu belum ada MRT, sekarang Jakarta sudah ada MRT ya. Mungkin sudah dinikmati oleh profesor itu ya. Tapi sampai hari ini profesor yang merasa dirinya lebih ngerti mengelola negara ini, dia selalu menyinyir Presiden Jokowi. Nah pertanyaannya, kok dia nggak bertanya ya, apa yang saya sudah lakukan untuk negara ini ya, sehingga saya kok bisa membenci sekali terhadap Presiden Jokowi yang sudah melakukan banyak hal. Itu ya saya nggak ngerti. Kenapa di dalam diri atau di dalam hati seorang profesor itu benci sekali sama Jokowi. Ya, lihat aja narasi-narasinya. Teman-teman, siapa profesor itu? Ya, profesor itu teman-teman bisa cari sendiri ya. Dia gelarnya profesor, selalu narasinya jika diundang di stasiun TV, dimanapun, di podcast, dia selalu bencinya luar biasa sama Jokowi. Nah, lihat mukanya kan ketahuan ya. Orang yang mukanya penuh dengan kebencian itu kan ketahuan di raut mukanya. Tapi orang yang selalu positif ya, itu di mukanya terlihat juga teman-teman. Nah, kita oke lah ya mengkritik, tapi kita mengkritik juga dalam keadaan yang netral ya, yang netral dan objektif. Pasti mukanya juga kelihatan. Oh, orang ini mau netral, objektif. Tapi kalau muka-muka yang penuh kebencian sekali itu terlihat juga teman-teman. Ya, dari kata-katanya itu kan sebenarnya bisa diurut-urut. Kenapa keluar kata-kata itu? Ya itu di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian, merasa dirinya lebih hebat dari Jokowi. Ya, padahal dia tuh nggak ada apa-apanya. Lihat aja ya pengkritik Jokowi atau pembenci Jokowi, apa dia apa hebat? Enggak teman-teman, hebatnya nggak ada. Yang pembenci-pembenci luar biasa itu apa coba? Yang dia berikan untuk negara ini nggak ada. Nggak ada. Makanya tingkat kepuasan masyarakat kan 70-80% masih mencintai Jokowi dan puas dengan kinerja Jokowi. Sedangkan mereka pembencinya apa yang sudah dilakukan nggak ada, dan pembencinya itu mengungkapkan kebencian-kebencian tanpa solusi, tanpa action ya. Ya. Jadi nggak ada harga, nggak ada nilai, nggak ada bobotnya di situ. Nah, ini seorang guru besar, seorang profesor ini ya, saya nggak ngerti ya. Kenapa sebegitunya benci sama Jokowi? Saya nggak ngerti ya. Dilihat dari mana saya cari-cari gitu ya. Kenapa orang ini kok benci sekali sama Jokowi? Itu ya saya nggak ngerti. Padahal yang dia ucapkan, yang dia pikirkan itu standar-standar aja. Ya, kepintarannya ya gitu-gitu aja, menghujat, mencaci, memaki gitu ya. Ya kita nggak bodoh-bodoh banget lah teman-teman ya. Apalagi saya dari remaja udah kumpul profesor dari seluruh dunia ya. Banyak sekali profesor yang dari remaja itu kumpul ya. Jadi cara berpikirnya dan sebagainya itu tahu lah standar-standar profesor, doktor itu tahu. Tapi yang saya garis bawah ini kok bencinya setengah mati sama Jokowi ini ya, saya nggak ngerti. Apakah itu penyakit ya? Penyakit kebencian ya nggak sungguh-sungguh ya? Saya nggak ngerti yang begitu. Saya kadang-kadang mikir, kok ada orang sebenci ini seumur umur ya. Itu ya teman-teman. Jadi siapa profil itu ya teman-teman cari sendiri. Siapa yang selalu kalau diundang ke TV, diundang ke podcast, itu selalu kebencian nadanya kepada Presiden Jokowi. Cari saja ya gelarnya profesor. Terima kasih teman-teman. Update terus ya berita-berita. Kita harus berpikir jernih ya teman-teman di dunia politik apalagi ya. Dunia politik itu dunia penuh dengan kepentingan-kepentingan, kadang-kadang sampai benci-membenci ya. Itu hanya kepentingan mereka sendiri yang dibela teman-teman ya. Sementara rakyat tetap aja teman-teman, nggak kerja keras, nggak, apalagi rakyat kecil yang nggak makan juga, ini kan. Jadi itu yang saya cuma kadang-kadang berpikir, iya orang ini kok isinya benci sekali, kebencian sekali, kenapa ya? Gitu ya teman-teman, ini video ini saya buat. Jadi kalau teman-teman penasaran siapa ya, googling aja ya profesor yang selalu benci pada Presiden Jokowi, pasti keluar di situ. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.